Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulara Nadila dengan NIM 1905117. Saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A, Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh yang diampu oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berbentuk PowerPoint dengan judul Resi Gudang. Baiklah, masuk saja kita yang ke pertama, yaitu pengertian sistem resi gudang dan resi gudang. Pengertian sistem resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang yang memberikan pengertian sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventory atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga bermanfaat dalam menstabilitaskan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, sistem resi gudang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional. Sedangkan pengertian dari resi gudang sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atau dokumen of title ada atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Kemudian ada dasar hukum sistem resi gudang. Keberadaan sistem resi gudang atau SRG diperkuat sejumlah dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, beserta peraturan pelaksanaannya yang mencakup 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG. 2. Peraturan Kepala Bapepti yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan SRG. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/MDAG /per/9/2014 tahun 2014 tentang tata cara seleksi lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Yang keenam, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/per/2/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/per/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang. Hak dan kewajiban pemberi jaminan resi gudang. A. Hak pemberi jaminan resi gudang. 1. Berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan resi gudang. 2. Berhak untuk mendapatkan pemberitahuan jika akan dilakukan penjualan atas objek jaminan resi gudang. Yang ketiga, berhak mendapatkan kembali resi gudang setelah hapusnya jaminan resi gudang. B. Kewajiban pemberi jaminan resi gudang. Yang pertama, wajib untuk membuat akta jaminan resi gudang. Yang kedua, wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditor. Yang ketiga, wajib menyerahkan resi gudang kepada penerima resi gudang. Yang keempat, wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan resi gudang tidak mencukupi untuk melunasi utang. 2. Hak dan kewajiban penerima jaminan resi gudang. A.
Hak penerima jaminan resi gudang. Yang pertama, berhak untuk menerima hak jaminan resi gudang sebagai agunan atas piutangnya. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditor preferen. Yang ketiga, berhak untuk didahulukan dalam penerima pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan resi gudang. Yang keempat, berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur. Yang kelima, berhak menerima dan menguasai jaminan resi gudang. Yang keenam, berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan resi gudang jika debitur wan prestasi. Yang ketujuh, berhak menjual objek jaminan resi gudang yang dieksekusi atas kekuasaan sendiri. Yang kedelapan, berhak untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan resi gudang dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada pemberi resi gudang. Yang kesembilan, penerima resi gudang tidak menanggung kewajiban atas kerugian yang timbul sebagai akibat tindakan atau kelalaian pengelolaan gudang dalam menyimpan barang yang menjadi objek dari jaminan resi gudang tersebut, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi pemberi resi gudang atau pihak lain yang terkait. Kerugian tersebut sepenuhnya tanggung jawab pengelola gudang. B. Kewajiban penerima resi gudang. Yang pertama, wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan resi gudang. Yang kedua, penerima resi gudang wajib memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Yang ketiga, wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelolaan gudang jika jaminan resi gudang telah hapus. Yang keempat, wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan resi gudang jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang. Yang kelima, dilarang memperjanjikan bahwa penerima jaminan resi gudang akan menjadi pemilik objek jaminan resi gudang jika pemberi jaminan resi gudang wan prestasi. Selanjutnya, kelembagaan dalam sistem resi gudang. Yang pertama yaitu Badan Pengawas atau Bapepti. Bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Badan ini juga memberi persetujuan kepada pengelola gudang, LPK, dan pusat registrasi. 2. Pengelola gudang sebagai badan usaha yang menyimpan barang dan menerbitkan. Resi gudang atau RG, pengelola gudang berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapatkan persetujuan badan pengawasan. Lembaga pengelolaan gudang antara lain A. PT Bandagara Reksa atau dalam kurung Persero, B. PT Pertani atau Persero, dalam kurung Persero, C. PT Pos Indonesia, D. PT Food Station Tanjung Pinang Jaya, E. Kospermindo Makassar, F. Koperasi Niaga Mukti Cianjur, G. KSU Anissa Subang, H. Koperasi Tuntung Pandang, I. KUD Subur Kebumen, J. PT Ketiara, K. Koperasi Gayo Mandiri, L. Koperasi Pasar Maju Bersama, M. KUD Anugrah, N. KUD Tani Harjo. Yang ketiga, Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK. Sebagai lembaga yang terakreditasi, Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan kegiatan penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, proses, sistem, dan atau personal telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Kegiatan ini mencakup lembaga inspeksi, laboratorium penguji, dan lembaga sertifikasi sistem mutu. Syarat untuk mendapatkan persetujuan sebagai LPK diantaranya adalah telah diakreditasi oleh KAN atau mendapat surat rekomendasi dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berikut adalah lembaga penilaian kesesuaian atau LPK. Pertama, inspeksi gudang, yaitu ada A. PT dalam kurung Persero Bandagraha Reksa. Yang kedua, B. PT dalam kurung Persero Sukvindo. Yang C. PT Sawu Indonesia. Yang kedua ada uji mutu komoditi. A. PT dalam kurung Persero Sukvindo, B. PT Baekjorindo Paryaweksana. Yang C. BPSMD
Surabaya, Makassar, Surakarta, Medan, Banda Aceh, Padang, Palu, Gorontalo, Bengkulu, Kendari, Palangkaraya, seluruh UB, Jastasma, Perum, Bulog, Laboratorium, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, LS Pro CCQC, PT Ketiara. Yang ketiga itu ada sertifikasi manajemen mutu, ada A PT Sukovindo Dampur Persero, B PT Sawo Indonesia. Kemudian yang keempat, pusat registrasi sebuah badan usaha yang melakukan penatausahaan resi gudang. Tugas pusat registrasi adalah melakukan aktivitas pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Dokumen permohonan persetujuan sebagai pusat registrasi dapat dilihat di Peraturan Kepala Bapepti nomor 5 garing B Bapepti garing per SRG garing 7 garing 2007. Yang kelima, lembaga jaminan resi gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang yang tertera dalam resi gudang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, Perum Japrimdo telah ditetapkan sebagai lembaga pelaksana penjaminan resi gudang yang fungsinya antara lain melindungi hak pemegang resi gudang dan atau penerima hak jaminan serta memelihara stabilitas dan integritas SRG. Selanjutnya, barang yang dapat disimpan di gudang. Barang yang akan disimpan dalam gudang untuk diterbitkan resi gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Barang tersebut diutamakan adalah barang-barang strategis, komoditi unggulan, barang dengan tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan, serta paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan. Yang kedua, memenuhi standar mutu tertentu. Dan yang ketiga, jumlah minimum barang yang disimpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 garing Mdak garing per garing 5 garing 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 garing Mdak garing per garing 11 garing 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang adalah A. Gabah, B. Beras, C. Jagung, D. Kopi, E. Kakao, F. Lada, G. Karet, H. Rumput laut, I. Rotan, J. Garam, K. Gambir, I. Teh, M. Kopra, dan N. Timah. Jenis komoditi dapat ditambah berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Pemda setempat, instansi terkait, atau asosiasi komoditi. Selanjutnya ada pengalihan resi gudang. Pihak yang mengalihkan resi gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa 1. Resi gudang tersebut asli, 2. Penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan resi gudang, 3. Pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan resi gudang, 4. Penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang resi gudang terdahulu. 5. Proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang diatur. Kemudian ada pengalihan resi gudang dapat terjadi karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Jual beli, dan atau 4. Sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang. Hapusnya hak jaminan resi gudang dan eksekusi jaminan resi gudang. Hak jaminan yang dimiliki oleh penerima hak jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut. A. Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan. B. Pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan. Eksekusi jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang menyatakan bahwa pertama, apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Yang kedua, penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Yang ketiga, penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.